Selamat datang dunia pergibahan. Hai Gibi, lagi dengan Ratu Gibah. Hari ini aku mau ngebahas tentang podcast Om Deddy yang lagi masuk trending YouTube. Kali ini terkait tentang gereja setan, sekte dari agama tertentu yang katanya sampai ada yang namanya ritual seksual juga. Sebenarnya untuk hal ini aku cukup sudah lama mendengar ya, karena kebetulan itu bukan hal baru dan apa ya, kesaksian ini udah sering banget di gereja-gereja. Untuk beritanya seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman pengen tahu kronologi secara lengkap terkait sekte ini dan pengalaman dari narasumber ini yang namanya itu adalah Mongol. Aku agak-agak lupa namanya. Aku cuma tahu komika ya. Tapi komika Mongol ini memang sering ke gereja-gereja untuk informasi pengalaman dia ketika dia bergaul dan bergabung di gereja setan ini. Kalau teman-teman pengen tahu secara lengkap kronologinya, bisa langsung ke podcast Om Deddy. Aku kasih sekilas ya pembahasan dia yang menurut aku paling menarik ini. Di hukum penyesatan di kami, Lucifer itu sebagai Lord of Lust. Satan itu Lord of All. Satanik tidak pernah menyembah setan. Nggak pernah menyembah setan? Nggak pernah. Satanik melakukan penghujatan justru. Penghujatan kepada Tuhan. Jadi satanik tidak pernah melakukan penyembahan kepada setan karena satanik tahu setan itu tidak maha. Nah, jadi kalau mau lebih lengkapnya silakan langsung datang ke podcast Om Deddy. Kita bahas komentar-komentar dari para gibi terkait podcastnya Om Deddy ini. Dari Rudy Basta. Kenapa pada baru emes ya sekarang sih? Mongol udah cerita ini di beberapa video kesaksiannya sejak zaman sebelum dia jadi komika loh, kata si Rudy Bastam. Ya iyalah, karena kan Deddy Corbuzier itu kan adalah platform yang sangat besar gitu. Jadi ketika dia muncul di podcastnya Om Deddy, itu makin banyak orang yang tahu terkait gereja setan ini. Kalau misalnya di luar dari situ kan, karena mungkin medianya kurang besar gitu ketika mereka menginfokan dan mensaringkan hal itu, jadi nggak nyampe ke masyarakat, makanya nggak sampai ke trending juga. Jadi ya wajar lah kalau orang pada kaget, karena kan baru kali ini di up sama media yang cukup besar, yaitu media dari podcast Om Deddy. Lanjut dari Mawar FC. Yang salut di sini satu, ambil positifnya, wawasan Mongol luar biasa sih, keberaniannya tepat, dan syukurlah sudah keluar dari kesesetan. Biasanya orang yang baru keluar dari kesesetan jauh lebih baik sih. Best day podcastnya Om Deddy. Betul, ketika orang sudah masuk ke dalam dunia yang kelam, ketika dia bertobat, dia akan lebih tingkat keimanannya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang dari dulu hidup di jalan yang lurus. Biasanya kata orang. Tapi keimanan seorang kan mau tinggi mau rendah itu kan sama di mata Tuhan. Iman kita biji sesawi pun bisa merubah dunia kok, katanya. Oke, lanjut dari Sisilia Sanditias. Apapun yang kau tabur itulah yang kau tuai. Keren Bang Mongol. Oh, jadi Bang Mongol di podcastnya ini dia ngomong begini, yang lu tabur itu adalah yang lu tuai gitu. Jadi sistem tabur tuai. Jadi ketika lu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Menurut Bang Mongol bagus sih. Makanya tonton podcastnya Om Deddy. Kayak marketingnya aku ya. Jadi Ratu Gibah jadi kayak marketingnya podcastnya Om Deddy ya. Padahal gak guna juga sih, karena apalah Ratu Gibah yang subscribernya dikit dibandingkan podcastnya Om Deddy. Ajak aku dong biar terkenal Om Deddy. Lanjut dari Matajang. Ketika kecerdasan seseorang digunakan dengan baik, maka menelajangi diri untuk kebaikan banyak orang pun siap dilakukan. Salut buat Om Mongol. Bentar, ketika kecerdasan seseorang digunakan dengan baik, maka menelajangi diri sendiri untuk kebaikan banyak orang pun siap dilakukan. Oh, jadi menurut si Matajang itu, ketika lu membuka aibmu, sebenarnya itu bukan jadi hal buruk buat orang lain, tapi itu membuat orang lain itu terbuka, dan lu jangan melakukan hal ini nih karena nanti akan dampaknya seperti apa gitu. Jadi menelajangi diri sendiri itu bukan konotasinya negatif, tapi jadi konotasinya positif karena itu menjadinya membuat orang sadar, kata Matajang. Bener juga sih. Lanjut dari Johannes Nehemia.
Blak-blakan salut, nyindir satanik atau masuk jalur konspirasi. Kurang panjang sih sebenarnya. Anyway, sehat selalu Mongol dan Bang Deddy, katanya. Katanya dia kurang panjang 40 menit itu. Harusnya lebih banyak lagi. Sebenarnya bisa aja sih kamu searching, karena Bang Mongol ini kan kebetulan sudah banyak sharing di gereja-gereja manapun gitu. Ya mau terlintas agama apapun, tapi kan ketika kita mendengarkan sharing, ya kita dengarkan saja. Ambil yang baiknya, yang buruknya kita buang. Lanjut dari Julita Manik. Ini podcast paling keren sih, sampai Om Deddy banyak mendengar daripada bertanya. Nggak semua orang bisa menimpali apa yang Bung Mongol sampaikan, karena pembahasannya sangat dalam. Sukses terus Bung Mongol. Amin, sukses terus Bang Mongol. Oke, lanjut dari Ardian Mandala Putra. Logika mereka, Tuhan itu baik jadi nggak perlu disembah, sedangkan Lucifer adalah pemimpin segala kejahatan. Jadi mereka harus layanin dia agar tidak membuat kejahatan terhadap mereka. Oh, logikanya Tuhan itu baik, jadi nggak perlu disembah. Kalau setan itu, Lucifer itu pemimpin kejahatan, jadi harus dilayani supaya mereka nggak dapat kejahatan. Logikanya mereka seperti itu. Wah, lumayan mind blowing juga ya, agak menakutkan nih. Itulah gunanya kita mempelajari agama. Wis, satu gibah tiba-tiba ada hidayah ya. Hai Anda semua, mumpung kita lagi di rumah saja, saatnya kita membangun iman kita dengan mempelajari agama kita supaya tidak masuk ke dalam jalur yang sesat. Tiba-tiba aku mendapatkan hidayah, berikan aku hidayahmu. Lanjut dari Oke Rizky. Sialan kita tertipu, ternyata Mongol enggak sebego yang kayak dia tampilin di TV. Dari cara bicara dan argumentasinya berisi semua nggak ngawur. Hampir mirip kayak Dono Warkop, tampil bego di TV tapi aslinya kagak. Oke Rizky, setiap komika itu menurut aku dari dulu bukan bego, pintar. Kenapa? Setiap orang yang bisa memberikan materi dan membuat sesuatu hal yang lucu dalam sebuah rutinitas yang biasa, itu termasuk pintar. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa memainkan dengan kata-kata. Membuat sebuah konten lucu ataupun berbicara itu sangat perlu kepintaran gitu. Karena ketika kita ngomong itu kan tidak sembarangan kita ngomong supaya membuat orang tertarik. Itu pokoknya terlihatlah orang-orang yang mau komika, MC itu rata-rata pasti orang pintar. Komedian itu pasti orang pintar. Menurut aku ya, terserah sih kalau menurut kalian semua kayak mana. Oke lah, sekian konten aku terkait podcast Om Deddy dengan Bang Mongol tentang gereja setan. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye Gibi.